Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu bisa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa dan Pengasih, siapa dan apakah kami di hadapan-Mu, sehingga Engkau memanggil kami datang ke hadirat-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan bahwa tiada tempat untuk menghindar dari murka-Mu, akan tetapi hanya dengan datang berharap kepadamu, kami lepas dari murka-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami yang gentar dan kami dilumuri dosa datang ke hadapan-Mu, supaya persembahan syukur dan pujian kami sampai ke mezbah-Mu yang kudus. Melalui ibadah ini, Engkau mengingatkan kami supaya tidak menyia-nyiakan zaman anugerah ini, sampai kepada akhirnya kami dimahkotahi kehidupan yang kekal, menurut janji Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai dengan 2, Allah hadir bagi kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan
sebagai alat untuk berpaling kepadamu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan menganugerahkan kasih-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 2. Tuhan, Kau gembala kami. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jehovah, na pauli rumah.
Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan kabar sukacita yang akan dibawakan oleh pendeta, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai dengan 2. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kehidupan, kesehatan, dan juga ketika Tuhan mengizinkan kami boleh menghampiri hadirat-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan, terutama memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah
atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Salam bagi kita semua. Salam sehat buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah. Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memperdengarkan firman Tuhan kepada kita. Pada saat ini kita mau belajar dari kitab Ulangan. Beberapa minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan juga dari kitab Ulangan. Ini akan mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita mendengarkan kitab Ulangan berarti Allah kembali mengulang firman-Nya, mengulang perintahnya yang diberikan kepada bangsa Israel agar perintah Allah, firman Allah betul-betul menjadi bahagian dari kehidupan mereka. Terutama ketika mereka dipersiapkan oleh Allah memasuki tanah perjanjian, tanah yang diwariskan oleh Allah kepada mereka. Jadi Allah itu mau agar bangsa Israel tidak akan pernah tergoda kepada perilaku, kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Hal yang pertama kita lihat di sini, keistimewaan orang Israel adalah mereka adalah bangsa yang telah dididik oleh Allah dari awal, yang memiliki minat tinggi dalam hal belajar. Pemberian hukum Taurat, pengulangan-pengulangan pemberian firman dan aturan Allah, ternyata itu membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang memiliki minat yang begitu luar biasa dalam hal belajar. Dan ternyata keistimewaan bangsa Israel yang selalu mengutamakan pendidikan dan pengajaran, ternyata itu juga merupakan ancaman bagi mereka nantinya kalau mereka sudah berada di tanah Kanaan. Kenapa? Karena ketika mereka memasuki daerah baru, hal yang pertama yang mereka inginkan pasti belajar di situasi baru. Dan ini yang ditakutkan oleh Allah. Sehingga Allah mau agar bangsa Israel berdiri kokoh pada pengajaran yang telah Tuhan ajarkan. Dan di sini Allah mengingatkan bangsa Israel untuk menghindari dua hal. Apa itu? Bangsa Israel jangan tertarik belajar kepada hal-hal mempercayai kuasa-kuasa dunia ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Jadi di sini dengan tegas Allah mengatakan, jangan pernah kamu belajar dan jangan pernah kamu menjadi peramal, menjadi pemantra yang suka bertanya kepada roh-roh orang yang mati. Dan juga bangsa Israel diharapkan oleh Tuhan untuk tidak akan pernah mencintai apa yang terbiasa dilakukan oleh bangsa Kanaan. Tapi biarlah mereka tetap fokus kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau berhubungan dengan hal ini, berarti kita akan teringat kepada titah Allah yang pertama. Jadi Allah itu menginginkan bangsa pilihannya menjadi bangsa khusus yang hanya percaya kepada Allah, yang hanya bertanya dan belajar tentang Allah. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kelebihan kita
Apa itu kelebihan karena kita pintar, suka belajar? Kadang itu juga merupakan ancaman bagi kita sehingga kita sangat mau ataupun cinta belajar kepada hal-hal yang tidak selayaknya kita pelajari. Dan salah satu contoh lagi, kalau kita suka jalan-jalan, kadang semua tempat harus kita jalani walaupun itu tidak berguna di dalam kehidupan kita. Itu yang mau diinginkan oleh Tuhan. Jadi hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun iman percaya bangsa Israel, itu perlu dihindari ketika mereka tiba di tanah Kanaan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kebiasaan orang Kanaan adalah mempersembahkan anak mereka kepada dewa-dewa. Itu mau mengatakan bahwa mereka ingin menyogok Allah untuk melakukan sesuatu hal kepada mereka. Dan kenapa Allah memerintahkan untuk menghindari hal ini? Karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih dan penuh kebenaran. Allah itu tidak perlu disogok untuk melakukan sesuatu hal yang baik bagi kita. Karena Dia adalah Allah kita, Bapa kita yang selalu mengasihi kita. Jadi Dia murni mengasihi umat manusia. Dan Allah itu adalah Allah yang benar. Kalau memang Allah itu adalah Allah yang kasih dan Allah dalam kebenaran, berarti yang diminta oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah, saya gambarkan kepada hidup ini bagaikan sebuah kapal yang sedang berlayar di samudra. Yang kita butuhkan adalah satu nahoda yang memimpin kehidupan kita, sehingga kehidupan ini tiba dengan selamat dan tiba sampai ke tujuan. Itu yang penting. Dan tujuan kehidupan kita pada saat ini adalah perjalanan kita, perjalanan menuju surga. Jadi segala hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, hal-hal yang menghambat kita untuk mencapai surga itu yang perlu kita hindari. Maka percayakanlah hidup ini kepada satu nahoda, yaitu Yesus Kristus. Karena Dialah Raja kita, Raja gereja, dan Dialah Juru Selamat kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, topik mingguan kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa hidup berkemenangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Saya kira langkah pertama yang boleh kita lakukan adalah kita mampu membedakan mana kuasa gelap dan mana kuasa terang. Semua yang berasal dari Allah itu adalah terang. Semua yang berasal dari dunia ini itu adalah gelap. Berarti firman Tuhan mau mengatakan bagaimana kita umat orang percaya mencondongkan hati kita untuk percaya kepada pengajaran firman Tuhan atau pengajaran terang. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan di dalam kehidupan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan mengingatkan kita kembali bagaimana Allah memberikan dirinya untuk kita, untuk keselamatan kita. Dia bersedia mati disalibkan hanya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dia telah mengampuni kita, dan pada hari ini Allah menawarkan pengampunan itu kepada kita masing-masing. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah kita siap untuk diampuni? Kita yakin kita siap untuk diampuni. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah kita siap untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Kenapa hal ini dituntut dan dipertegas pada hari ini?
karena kita tidak mau menjadi orang Kristen yang tahu hanya menerima tetapi tidak tahu memberi. Tapi kita mau agar orang Kristen yang telah diampuni oleh Tuhan juga akan mengampuni orang lain. Dengan pengampunan, maka hubungan kita antara sesama itu akan semakin dipulihkan. Dan ketika pemulihan itu menjadi milik kita bersama, kita yakin damai sejahtera dan berkat itu akan tercurah bagi kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, karena Engkau masih mengizinkan kami mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau menuntut kami untuk hidup kudus, hidup hanya menyembah Allah. Walaupun dunia ini menawarkan banyak penyembahan-penyembahan, tapi kami hanya memilih satu penyembahan, yaitu hanya menyembah Allah, pemilik sang kehidupan dan juga yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit dan juga dalam pemulihan. Kami hanya mau serahkan mereka ke tangan Tuhan. Mari Engkau jamah mereka Bapa, untuk tetap kuat melewati masa-masa perawatan dan pemulihan ini. Berkati setiap tindakan para medis dan juga obat yang mereka pakai dan konsumsi untuk boleh menjadi alat bagi Bapa untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Dan kami juga mau berdoa buat orang tua kami para lansia. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menopang mereka, menguatkan mereka melewati masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi COVID-19, di mana usia lansia sangat rentan dengan kondisi ini. Tapi kami yakin dan percaya, walaupun mereka dibatasi dalam ruang gerak, tapi mereka akan bebas untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menyatakan cinta kasih-Nya di tengah-tengah keluarga. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sampai pada saat ini masih belajar dari rumah. Kami yakin mereka punya kesulitan tersendiri, tapi Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, yang akan menolong mereka mengatasi kesulitan ini dan memampukan mereka untuk memahami setiap pelajaran yang mereka terima dan juga ketika mereka menggali sendiri. Bapa kami yang di sorga, Jemaat Tuhan GKPS Klender, secara keseluruhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, dan berkati juga setiap pekerjaan kami menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dengan dari Kidung Jemaat 439 ayat 1, bila topan keras melanda hidupmu.
Hubata haganupan kuriani Tuhanta, siholma jaloota horja bagal napasing. Halaniai dong adong piga tugah-tugah nasilu sebuton nami domu hubani horja bagal napasingon. Naparlobi napatut dihut bani horja bagal napasing ay mahita nadop manaksihon haporsayaw. Berarti anggo lape manaksihon haporsayaon lape dihut horja bagal. Apa kon hubani nasiam nasonari sedang gabe anggota siasat gereja lang pala dihut marhorja bagal. Ay mana perlobe. Dopai napadua kon sanggah mempersiapkan horja bagal napasing on holy iyon tanghanami hubani nasiam orang tua nami. Anggo dong ope bapai rumah bapak, anggolang dong be agi inang. Sanggah ya tahok tanami holi bani persiapanai akad nasiam nini hanami ase riap hita mangakka. Tapi ulang lobi ipangan. Halani dong do holi panorang ni iya tahon hanami hunjon jalo anjaha pangan nasiam. Ay marani nuhur nagabe tugah-tugah utong-atong-atong. Diar asepuka hitama horja bagalta bani panorang sadarion. Mandiring mahita haleluya nomor 147 ayat sada pakon tolu. mahita jongjong. Ihatahon Tuhanta Yesus Kristus, namangankon dagingku anjaha namanginum darohku, dapotan haguluhan na sadokah ni dokahni, anjaha papuhoonku do iya bani ari parpudi. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop niuhur na tarsulur, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hamdo sibere haluahon pakon haguluhan, na sadokah ni dokahni, marhitei anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, na sirsir manggalangkon dirini, makop-kop hanami pardosa. Bani na ijalo hanami parpadanan na pasingon, maidop mauhurmu ban nami. Tonduy mo na pasing inma membuka uhur, apa napatotapkon haporsayaon nami, hasil lambin martenger niuhur hanami, hubani Yesus Kristus nama kop-kop hanami. Amen. Hundul manasiam mandoding hita. Mandoding usaita hubani haleluya nomor 150 sada ayat sada pakon 2. Batu
hinarga ni naibata, iparsita hita sonari manjalo parpadanan napasingin. Halaniai ningon takas do hubata pasal horja bagal napasingin, rosi aha do ulih tahunjin. Ipasirsir naibata do haluahon, apa hasasapan ni dosa bani sagala palanggaronta, bani titah pakon hata ni naibata, marhite pakopkopon ni Tuhan Yesus Kristus. Ganup halak na manolsoli dosani, janah nara paubah uhurni, anjaha nasirsir manjalo si panganon, apa si inumon napasingin, parrupe do bani haluahon, apa hasasapan ni dosa, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ia kuihita do nagok dosa apa hahurangan do hita, ilobe ni naibata apa hasoman jolma. Humbani dirita sandiri, gok hahurangan do hita, jana patut homa uhuman ni naibata. Domu hujai, ihasi holi hita do idop nyuhur, apa hasasapan ni dosa humbani Tuhanta. Ase roh mahita hubani Tuhanta, ibagas toruh apa borsih niuhur, mangarapkon idop niuhur ni Tuhanta naibata. Halaniai, pareksa hita mahadirionta ilobe ni Tuhan in, marhite na mambere balos, bani sukun-sukun on, riap mahita jongjong. Iparhatongon uhur mudo pardosa ham, humbani partubuhmu, apa marhitehon palanggaronmu bani titah pakon hata ni naibata, anjaha patut hona uhum ham, marhitehon ni ai, iparhatongon uhur mudo, Iparhatongon uhur mudo. Tongondo ihoruhon jana isolsoli uhur mudo samuai, anjaha tongondo ipindo ham sonari, maluah ham humbani dosa muai Tongondo. Iha porsayai hamdo Tuhan Yesus Kristus nadop rohu tanohon paluahkon pardosa. Ia nadop mati apa mulak manggoluh makop-kop ham, mamorsan janah manasap dosamu. Iha porsayai hamdo, Huha porsayai do. iha porsayai hamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan napasing in, ai gabe perhitian ni daging pakon daroh ni Tuhan Yesus. Iha porsayai hamdo, Huha porsayai do. radoham makagolukon hasasapan ni dosa, nadop ibere Tuhan Yesus hubamu, marhite na makaguluhkon goluh na baru. Rado hamardear pakon halak na manusahi uhurmu, rado manasap dosa ni hasoman, na mardosa hubamu, rado ham. Rado au. Anggusonai, diarma ganup hita mas sopot kon dosata. Sopot kon hita dosata dopak Tuhan naibata. Sopot kon hita dosata dopa keluarga, hasoman, masyarakat, pakon lingkungan. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata, Bapa nami marhitihon Yesus Kristus si paluah hanami. Iparhatongon hanami, pardosa do hanami humbani partubuh nami nari. Apa marhite palanggaron nami bani hatamu. Natalup hona uhumu hanami sonari pakon magira, purini ibalaskon ham romban hubani dosa nami ay. Tapi halani bagal ni idop pakon holong ni atemu. Ibagas Tuhan Yesus Kristus na bineremu makop-kop hanami. Halani aido asiroh hanami mangindo hubamu.
maidop mahurmuban nami, jalo hamma hanami, sasap hamma dosa nami. Beri hamma tonduimu na pasingin ban nami, ase margogo jana monang hanami, mataduhon segala dosa, pakon makorjahon na romban hubani haroso niuhurmu, sadukah goluh nami. Amin. Ase nama siam nama sopot kon dosa na siam, anjaha na horahan bani idop niuh ninay bata, say ondosma bani na siam, na hinapor sayaan na siam. Anjaha mangusagah kon hata ni Tuhan Yesus, huluarhon hataon bani na siam. Ibagas gora ninay bata bapang, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, tengerma uhur na siam, duma sasap haganup dosa na siam. Riap hita makatahon amin. Amin. Hundul manasiam, mandoding hita. Mandoding usita hubani haleluya nomor 100 ayat sada pakon 2. Dasmahita ubani mempersiapkan horja bagal napasing. Paunduk hita mauhurta, mardinga tona pakon manangihon hatani Tuhan Yesus, bani napasirsirhon para padanan napasing in. Ubani nasiam orang tua nami, buat nasiam maruti anjaha akap nasiam. Ibuat Tuhan Yesus maruti bornginiin, sanggah nahona partahian ia, ihatahon ma tarima kasih, dok ai itopiki maai ibere hubani susianni, irik ihatahon. Jalo nasiam ma anjaha pangan ma, dagingku doin na binerehon makopkop nasiam, bahen nasiam masonin, gabe pardingatan bak. Letak kon hita use, dopai buat hita
anggur atape minuman na dop ipersiapkan hita. Dop sapu si dia mangan ibuat ma panginumanin. Ihatahon ma tarima kasih anjaha ihatahon ma dopak si dia. Jalo nasiam ma ganup manasiam manginum kunjin. Ia panginumanon pada nabaru doon. Marhite da rohku nani duruskon makop-kop nasiam. Bahen nasiam masonin gabe pardingatan bakku. Paragi hita use ase roh manasiam aidom masirsir haganup. Dai anjaha tonggor nasiama dear layak ni Jehovah martuah ma sagala na martenger niuhur hubani. Riap hita jongjong. Hubani nasiam orang tua nami buat nasiam no kanai ruti anjaha sangga hubasahon holy text ni boima langsung ibagihon nasiam. Ihatahon Tuhanta Yesus Kristus jalohama daging kudoon na binerehon makop-kop ham. Ulang lobe ipangan isenadop manjalo ase iakat pangan nasiam. Kubari nasiam orang tua nami buat hita anggur adop ipa sir-sir hita nokan atape minuman. Ihatahon Tuhanta Yesus Kristus jalohama daroh kudoon nani duruskon makop-kop ham. Anggodoma ijalo hita akat hita huatas. Inum nasiam. Inma patotapkon uhurmu laho makapor saya isi ase bamu haguluhan sisa dokah ni dokah. Amin. Hundul manasiam. Riap mahita jongjong martonggo mahita ham Tuhan nai bata bapa nami parholong niati apa paridop niuhur ipuji jana ipasangap hanami doham halani idop niuhur apa dear nilayakmu nadop ijalo hanami doma ihopkop ham hanami jana isasap ham dosa nami gabe manggolu hanami ibagas idop niuhurmuin pabayu hamma hanami mandalani ari-ari ni goluh nami ase margogoh jana marhasonangan hanami makorjahon harosuh ni uhurmu patotap hamma haporsayaon apa pangarapan nami hubamu ase margogoh hanami pasangapkon ham sadokah goluh nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani haluahon apa pasu-pasu nadop ondos huben nami. Ijon igalangkon hanami do diri nami. Pakon buah ni horja nami. Gabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion. Laho padoraskon pardalan ni horja ikuriamu. Lambin pasu-pasu hamma goluh. Apa horja nami
pakon sinadongan nami. Ibagas Kristus Jesus si palua hanami. Amen. Bamu sadokah ni dokah ni awon o Jesus Tuhan ki. Hamba panami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maharoso ni hurmu inagori tongahon, songon na inagori atas. Berehama banami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dokpak hanami. Ulang hanami bubayham uparlajuan, paluaham mahanami humbani pangago. Jalohama pasu-pasu na humbani na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata ma buhini hubamu, janah maidop mahurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibata ma buhini hubamu, janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Terpuji manai bata dom masalose kebaktianta bani siang niarion. Bapak inang hita haganupan AGP ipadalan hita dope tetap permingguanta secara online sabar malube hita. Halani namasa sonarion. Ase unang lupa hita Bapak inang bani tanggal 30 Agustus naroon jam 7 ipukado live streaming ibata i channel YouTube GKPS Salemba. Aima dalam rangka pra olop-olop resort Salemba si adong konota bani tanggal 6 naroon. Tarpuji manai bata AGP bani situasi
songon sondahanon mardalan doganup kegiatan tak. Bapak inang kita ganupan, terima kasih ma ibadas kanami, hubani, pandita nami, pandita menni purba, namam bubahon ambilan, pakon, makkosehon, korja begal na passing, ibatta sadarion. Sonai homa ibadas kanami, terima kasih, huban nasyam, pengurus resort, GKP Salemba, si tua Johannes Manihuruk, namam bubahon amkenda, sebagai wakil ketua resort, pakon Bapak Samah Japaringatan Saragi sebagai sekretaris resort namam bubahon Doding. Terima kasih mahoma ipadas kanami hubenasyam seksi wanita sebagai song leader, pakon terima kasih homa hubani Kak Hana sebagai pemusik. Terima kasih homa ipadas kanami hubenasyam kru video pakon multimedia nalangmar na loja makkosehon haganup na perlu batta. Andohar Tuhan na ibatama manramoti hita haganupan. Halanyai Bapak Inang ipadas hanami ma selamat hari Minggu ma hubatta haganupan.